Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Eki Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan latihan pedagogik untuk persiapan Pretest PPG, UP, Riteker, dan P3K-nya ya teman-teman ya. Ini khusus untuk semua jurusan ya, semua jurusan bisa untuk mempelajarinya. Ini berdasarkan pengalaman ya, untuk part ke-27 ya. Sekarang part ke-27. Untuk teman-teman yang belum mengikuti atau menonton part sebelumnya, silakan diklik saja deskripsi di bawah. Linknya ada semua ya, dari part 1 sampai ke part ke-26. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Baiklah, selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak yang subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus. Dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, ini dia 10 soal di part ke-27. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal yang pertama, pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Salah satunya adalah dengan memilih karakteristik dari pembelajar apakah siswa, mahasiswa, atau mungkin peserta pelatihan. Hal ini dikenal dengan kegiatan perencanaan pembelajaran. A. Stage objektif. B. Analyze learner characteristic. C. Select, modify, or design materials. D. Utilize materials. E. Require learner response. Oke, jawabannya nomor 1 itu adalah yang B ya teman-teman ya. Analyze learner characteristic. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Suatu pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat untuk memotivasi siswa apabila A. Memberikan informasi detail kepada siswa. B. Menumbuhkan harapan akan tercapainya suatu tujuan dengan memudahkan siswa menerima pelajaran. C. Melibatkan siswa secara mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata. D. Membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. E. Meningkatkan rangsangan kegiatan belajar yang menyenangkan. Ini juga jawabannya yang B ya. Menumbuhkan harapan akan tercapainya suatu tujuan dengan memudahkan siswa menerima pelajaran. Ya, berarti jawabannya yang B nomor 2 ya teman-teman ya. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah adalah A. Penggunaan masalah yang nyata. B. Peran guru sebagai fasilitator. C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. D. Lebih mementingkan proses penyelesaian yang terstruktur. E. Adanya kolaborasi peserta didik. Berbasis masalah ya. Yang bukan berbasis masalah. Iya. Pembelajaran besar didik iya, lebih mementingkan proses penyelesaian iya. Berarti yang bukan itu yang E ya teman-teman ya. Sebentar. Yang D, E itu iya. Itu nomor 3 itu yang D ya teman-teman ya. Yang bukan itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan utama dari pembelajaran berbasis masalah atau PBM adalah A. Mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri dan membentuk atau memperoleh pengetahuan baru. B. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. C. Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematik. D. Mengembangkan karakteristik peserta didik. E. Membiasakan siswa dalam menyatakan ide dan gagasan. Ini menurut saya jelas untuk nomor 4 adalah yang A. Ya, mengembangkan keterampilan misalnya masalah, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan belajar mandiri, dan membentuk atau memperoleh pengetahuan baru. Oke, kita lanjut ke nomor 5.
Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum berarti A. Kurikulum harus memiliki kesesuaian sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. B. Kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa. C. Isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. D. Kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional. E. Penggunaan seluruh sumber daya baik piranti kurikulum, sumber daya manusia maupun sumber finansial harus menjamin bagi tercapainya tujuan atau membawa hasil secara optimal. Oke, maaf. Nomor 5 itu jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Ya, ini jawaban menurut saya. Jika teman-teman ada jawaban lain silahkan komentar saja di bawah ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Prinsip efisien dalam pengembangan kurikulum berarti A. Kurikulum harus memiliki kesesuaian sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. B. Kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa. C. Isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. D. Kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional. E. Penggunaan seluruh sumber daya baik piranti kurikulum, sumber daya manusia maupun sumber daya finansial harus menjamin bagi tercapainya tujuan atau membawa hasil secara optimal. Berarti ini jawabannya nomor 6 itu adalah yang D ya. Kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkan secara mudah dengan menggunakannya. Iya, yang D. Nomor 6 yang D. Kita lanjut nomor 7. Teori belajar Pavlov menekankan pembelajaran dengan A. Stimulus respon mendidik dan siswa. B. Pembiasaan dalam belajar. C. Ganjaran dan penguatan dalam proses belajar. D. Peniruan terhadap hal-hal baik yang dilakukan orang lain. E. Pengalaman yang telah dilalui untuk memahami materi baru. Yang B ya, pembiasaan dalam belajar. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Oke, kita ke nomor 8. Di bawah ini yang merupakan contoh implikasi dari hukum koneksionisme terhadap kegiatan belajar mengajar adalah A. Guru menggunakan alat peraga yang mudah dijumpai dari alam sekitar dalam menjelaskan suatu konsep. B. Metode latihan seperti drill dan praktis dalam pemberian tugas untuk penguatan dan hafalan. C. Penyusunan komposisi materi dalam kurikulum secara hierarkis. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Semuanya benar ya. 8 adalah yang E ya menurut saya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Perubahan menuju dewasa terjadi dalam sekuens atau urutan yang universal, bagian dari proses evolusi, paralel dengan perkembangan psikologis dan juga lingkungan. Teori tersebut dikemukakan oleh A. Jean-Jacques Rousseau, B. Stanley Hall, C. Robert J. Havigers, D. Jean Piaget, D. Lawrence Kohlberg. Yang E ya, Lawrence Kohlberg. Bukan. Stanley Hall, sorry. Stanley Hall ya, nomor 9. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor terakhir. Masa remaja adolescence menurut Rousseau dijadikan dengan A. Terjadi pada usia 12-15 tahun. B. Perkembangan pesat intelektual dan kemampuan bernalar juga disebut masa bertualang. C. Terjadi perkembangan pesat aspek seksual, sosial, moral, dan nurani dan disebut masa hidup sebagai manusia beradab. D. Terjadi pertumbuhan fisik secara pesat, aspek lain sebagai manusia juga mulai berkembang. E. Kemampuan berbicara, berpikir, intelektual, dan moral berkembang pesat. Yang masa remaja ya, yang C ya teman-teman ya. Perkembangan pesat aspek seksual, sosial, moral, dan nurani dan disebut masa hidup sebagai manusia beradab. Ya, nomor 10 jawabannya yang C. Udah selesai teman-teman ya, part ke-27-nya. Semoga bermanfaat. Kita doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti tes, baik di tes PPG maupun UP, Riteka, dan P3K, semoga diberi kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload video terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel yang berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah,
Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.